Bab 643. Terkejut dengan kecantikan berpakaian. Di ruangan gelap, AC setengah baru berdengung, Nika Cortez mengenakan piyama tipis, berbaring di tempat tidur besar yang dilapisi tikar bambu, dan sudah jatuh ke alam mimpi yang indah. Pada saat ini, ponsel di samping bantalnya menyanyikan sebuah lagu dengan riang. Nika Cortez mengerutkan kening, membalikkan badan, dan terus membenamkan dirinya dalam mimpi indah. Dia tidak memperhatikan ponselnya, dan ponselnya terus bernyanyi, yang akhirnya mengganggunya untuk membuka matanya dan mengambil ponselnya. Kenan Harimurti. Melihat nama yang ditampilkan di layar ponsel, Nika Cortez mengerutkan kening dengan tidak sabar. Apa pria ini sakit jiwa? Menelepon sangat larut malam, apa yang ingin dia lakukan? Secara umum, panggilan yang diterima Nika Cortez di tengah malam adalah panggilan mendesak dari atasan atau orang tuanya, atau panggilan melecehkan dari pria menjijikkan yang membosankan dan kesepian. Nika Cortez lebih seksi dan menawan daripada wanita biasa, jadi dia secara alami akan menerima lebih banyak panggilan melecehkan, jadi dia mengerutkan kening dan dengan tegas menutup telepon. Pria ini cabul. Dia jelas hanya kodok, tapi dia ingin menghubungi bos wanita. Dia melempar telepon ke samping, jatuh dan terus tidur. Tanpa diduga, paling lama 30 detik, Ikrezi bernyanyi dengan gembira di sampingnya lagi. Nika Cortez tidak tahan lagi. Dia mengangkat telepon dan memarahi, Kenan Harimurti, apakah kamu sakit? Aku memperingatkanmu, jika kamu berani menggangguku di tengah malam lagi, aku pasti akan. Sebelum dia selesai berbicara, telepon telah mengirimkan peringatan dingin, sebaiknya Anda bangun dan perhatikan pintu dan jendela. Dengan itu, telepon ditutup. Nika Cortez tertegun selama 3 detik setelah mendengar ini, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba mengendus hidungnya, dan menemukan bahwa udara di ruangan itu tampak salah, seolah-olah kayu cendana yang aneh telah dinyalakan, dan udara dipenuhi dengan asap ringan dan ada bau asap. Nika Cortez turun dari tempat tidur dan menyalakan lampu, matanya yang indah menyipit, dan dia tertegun. Seluruh ruangan itu seperti negeri dongeng, halus dan penuh dengan asap tipis, seolah-olah api telah dimulai di suatu tempat. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam kepanikan, Nika Cortez buru-buru berlari untuk membuka pintu, dan hendak memanggil seseorang, tapi sesosok hitam bergegas keluar dari pintu dan dengan paksa menutup hidung dan mulutnya. Pria pendek dan pria berambut kuning itu awalnya berencana untuk menunggu selama 10 menit setelah menghembuskan asap kabut, dan kemudian mereka dapat membuka kunci dan memasuki pintu, melakukan apa yang disukai pria. Hanya saja mereka tidak menyangka sebelum asapnya padam, ponsel di dalam kamar berdering. Kedua pencuri itu buru-buru bersembunyi di dekat pintu, memperhatikan apa yang terjadi, berharap Bunga di kamar tidak menemukan misteri apapun, dan terus tidur dengan patuh setelah menjawab telepon. Namun, Bunga di ruangan itu dibangunkan oleh telepon sialan itu, dan buru-buru membuka pintu, sehingga kedua pencuri itu tidak punya pilihan selain mengubah strategi mereka dan langsung menggunakan kekuatan. Sebaiknya jangan menggonggong, atau kami akan membunuhmu. Malihtan menutupi mulut dan hidung Nika Cortez, dengan mata galak, memaksa Nika Cortez ke dinding. Kedua penjahat itu tidak berani memaksa Nika Cortez kembali ke kamar, karena asap di kamar belum hilang, jika mereka berdua masuk, mereka masih akan terpapar. Nika Cortez sangat ketakutan sehingga matanya yang indah terbuka lebar, tubuhnya yang halus bergetar, dan dia secara naluriah tidak berani melawan. Pria pendek itu melihat bahwa dia pemalu dan terlihat cukup jujur, jadi dia menunjukkan mata cabul dan mengagumi sosoknya yang baik dari atas ke bawah. Kaki putih panjang ini bisa dipeluk selama setahun. Pria pendek itu menjadi semakin bersemangat saat berbicara, dan bahkan mengulurkan tangannya untuk menyentuh pahanya yang seputih salju dan licin. Nika Cortez ketakutan, dan buru-buru menggelengkan kepalanya dan berjuang, dan berteriak dengan samar, Kenan Harimurti. Sekarang hanya Kenzi Harimurti yang bisa membantunya, karena Kenzi Harimurti tinggal secara diagonal di seberangnya, dan dia sangat berharap pengikutnya itu keluar dari ruangan dengan cepat. Jangan berteriak, memaksaku melepaskan darahmu. Malihtan mencabut pisau lipat, menekannya ke leher Nika Cortez, dan mengancamnya dengan kejam. Segalanya menjadi seperti ini, bahkan jika Kenzi Harimurti tidak ingin maju, dia hanya bisa maju untuk ikut campur dalam urusan ini. Dia awalnya berpikir bahwa Nika Cortez akan membuka jendela untuk ventilasi ketika dia menemukan sesuatu yang tidak normal, dan menjaga pintu dengan kuat. Dia berpikir bahwa kedua pencuri kecil itu hanyalah jenis pencuri kecil yang akan melarikan diri jika mereka menemukan sesuatu yang salah. Siapa yang mengira bahwa Nika Cortez akan sangat bodoh sehingga dia berlari keluar ruangan atas inisiatifnya sendiri, dan kedua pencuri kecil itu sangat tidak bermoral sehingga mereka tidak akan ragu untuk menggunakan kekerasan untuk berurusan dengan Nika Cortez. Kenzi Harimurti sedikit kesal, membuka pintu, dan berkata dengan dingin, brengsek. Malihtan dan pria pendek itu tertegun sejenak, lalu saling memandang, keduanya mengangguk bersamaan.
Detik berikutnya, Malistan memegang pisau lipat dan menatap Kenzi Harimurti dengan mata kejam. Temanku, jangan paksa aku melakukan apapun padamu. Sekarang aku punya dua cara untukmu. Cara pertama adalah untuk berurusan dengan kami, temanku, selama kamu menurut, bunga bernama Nika ini juga bisa kamu nikmati. Cara kedua lebih mudah, jika kamu merusak kebaikan kita, maka aku hanya bisa bersikap kasar padamu dan pisau putih ini masuk tubuhmu dan jadi pisau merah saat keluar. Kenzi Harimurti berkata dengan tenang, kamu baru saja berkata, aku juga bisa menikmati wanita ini. Malistan tersenyum sinis, kamu tidak salah dengar, selama kamu cukup berteman, tem kecantikan bernama Nika ini bisa membuatmu merasa baik malam ini. Aku juga bisa jamin di masa depan, dia akan patuh dan membuatmu bahagia. Dia menepuk sakunya, yang sepertinya adalah kamera saku. Kenzi Harimurti mengerti bahwa kedua pria ini seharusnya tidak sesederhana merampok seks, mereka mungkin memiliki lapisan niat lain di belakang mereka. Dia memandang Malistan, dan berkata dengan jijik, jarang menemukan orang tidak tahu malu seperti kamu. Kalian masing-masing mematahkan satu tangan, lalu segera keluar. Wajah Malistan menjadi gelap, karena kamu ingin mati, maka saya akan membiarkan kamu mati. Sambil berbicara, Malistan melangkah maju dan menikamnya. Nika Cortez melihat pisau tajam yang cerah menusuk perut Kenzi Harimurti dengan cepat, dan Kenzi Harimurti tidak tahu apakah dia tidak bisa menghindarinya, tetapi dia berdiri di sana tanpa bergerak, wajahnya yang cantik menjadi pucat karena ketakutan, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri pada akhirnya. Sudah terlambat dan kemudian dengan cepat, di bawah mata ngeri Nika Cortez, Kenzi Harimurti seperti singa melawan kelinci, memutar leher Malistan dengan keras dengan satu tangan, membantingnya ke tanah, dan pada saat yang sama melangkah turun dengan satu kaki, menggosok lengan Malistan hingga patah karena menginjaknya. Seluruh rangkaian gerakan dilakukan sekaligus, secepat kilat. Ceritan terdengar, dan Malistan tidak tahan dan pingsan. Melihatnya, pria pendek itu bergidik, detik berikutnya, dia melepaskannya dan berbalik untuk melarikan diri. Kamu bisa pergi, tapi seperti yang aku katakan, kamu harus kehilangan satu tangan. Kenzi Harimurti mengangkat jari kakinya, dan belati yang jatuh ke tanah jatuh ke tangannya, lalu dia melambaikannya dengan santai, desir cahaya dingin melaju, pria pendek itu ditusuk ke lengan oleh pisau terbang, dan segera jatuh, berteriak kesakitan. Kali ini Nika Cortez ketakutan, dia tidak pernah menyangka bahwa Kenan Harimurti, karakter kecil, akan seperti pembunuh super di film, dengan sisi yang begitu menakutkan. Dia melihat wajah sisi dingin Kenzi Harimurti, seolah-olah melihat dewa yang agung, dia sangat terkejut sehingga dia tidak berani berbicara untuk waktu yang lama. Bab 644. Orang ini benar-benar kejam. Kedua pemetik bunga melarikan diri dengan pincang, Kenzi Harimurti tidak mengejarnya. Dia menoleh untuk melihat Nika Cortez yang tinggal di sana, dan berkata dengan datar, oke, sekarang aman, kamu bisa kembali ke kamarmu. Meninggalkan kalimat ini, Kenzi Harimurti berhenti memedulikannya, berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Nika Cortez sedikit cemas, dan bergegas untuk menghentikannya menutup pintu. Dia dengan malu-malu berkata, tunggu. Bisakah kamu menemaniku, aku tidak berani kembali ke kamar sendirian. Kenzi Harimurti melihat bahwa dia cukup ketakutan, jadi dia berkata, Direktur Nika, kamu tidak perlu menakut-nakuti dirimu sendiri. Kedua bajingan itu sudah kabur dan tidak akan kembali. Tapi di kamarku banyak asap, baunya aneh, aku tidak yakin apa itu. Nika Cortez masih menolak pergi, dengan penuh harap di matanya. Meskipun dia tidak tahu jenis asap apa yang memenuhi ruangan, dia bisa menebak bahwa asap ini pasti dilakukan oleh dua pemetik bunga tadi, dan itu pasti jenis asap beracun yang merugikan orang. Saat kamu kembali, buka jendelanya, dan setelah asapnya menghilang, kamu akan baik-baik saja. Selain itu, jumlah asap yang baru saja kamu hirup tidak terlalu banyak, dan tidak akan menimbulkan kerugian besar bagimu. Anda merasa tidak nyaman sesaat, tetapi itu akan berlalu setelah beberapa saat. Begitu Kenzi Harimurti mencium asap manis dan harum yang keluar dari kamarnya, dia telah menilai bahwa kedua pemetik bunga menggunakan kabut yang biasa digunakan oleh orang-orang di Persilatan, kabut bunga mandala. Jenis asap ini terutama menggunakan ekstrak dari bunga datura sebagai bahan baku utama. Ini sedikit beracun, tetapi tidak fatal. Orang biasa yang merokok asap jenis ini biasanya mengalami halusinasi, merasa bersemangat, dan bahkan memiliki hati yang berbunga-bunga. Namun, panggilan telepon Kenzi Harimurti baru saja membangunkan Nika Cortez dari tidur lelapnya tepat waktu, sehingga Nika Cortez tidak menghirup terlalu banyak asap bunga mandala, sehingga dia tidak terlihat gila dan kehilangan kesadarannya. Setelah Kenzi Harimurti selesai berbicara, dia berhenti berbicara, mengangguk sopan padanya, dan menutup pintu.
Nika Cortez diblokir dari pintu, dia tidak punya pilihan selain menutup mulut dan hidungnya, kembali ke kamarnya dengan cemas, dan membuka semua jendela. Setelah sekian lama, kabut menghilang, dan Nika Cortez akhirnya menemukan stabilitas. Dia bersandar di kepala tempat tidur sendirian, tidak bisa tidur, dan mulai berpikir liar di benaknya. Dia merasa bahwa Kenan Harimurti benar-benar acuh. Sebagai bos wanita dan wanita cantik, dia memintanya untuk datang dan menemaninya terlepas dari apa statusnya, tetapi pria ini tidak tertarik sama sekali dan langsung menolak. Bukankah Anda biasanya bersikap kasar padanya? Apakah karena itu dia menjadi begitu acuh? Aku hanya memintamu untuk datang dan tinggal bersamaku, tapi aku tidak jatuh cinta padamu, apa yang bisa dibanggakan? Nika Cortez diam-diam merajuk, merasa sangat tidak nyaman. Tetapi pada saat ini, dia tidak tahu apakah itu karena asap yang dia hirup sebelumnya, tetapi dia merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Wajahnya yang cantik sedikit panas, dan tubuhnya juga sedikit panas. Dia melihat lengannya, dan kulitnya yang semula putih sekarang berubah menjadi merah. Yang lebih menyedihkan adalah dia merasa seperti ada cakar kucing di hatinya. Sepertinya menggelitiknya, membuatnya gelisah, seolah-olah dia sedang memikirkan bercengkrama. Tenang, tenang. Orang itu berkata bahwa awaknya mungkin merasa tidak nyaman, tetapi itu akan berlalu setelah beberapa saat. Nika Cortez tahu bahwa dia ahli dalam pengobatan, mungkin apa yang dia katakan benar, jadi dia meminum banyak air matang, lalu menutupinya dengan selimut, mengertakkan gigi dan bertahan. Keesokan harinya, Kenzi Harimurti keluar, dan kebetulan Nika Cortez juga keluar dari kamar 410. Dapat dilihat bahwa Nika Cortez tidak tidur nyenyak sepanjang malam, energinya lemah, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Tetapi ketika dia bertemu Kenzi Harimurti, Nika Cortez terhibur, dan di depan Kenzi Harimurti, dia bersikap dingin seperti yang seharusnya dimiliki oleh seorang bos wanita. Meskipun beberapa hal terjadi, karyawan junior ini tetap tidak boleh meremehkannya. Kenan Harimurti, aku berutang budi padamu atas apa yang terjadi tadi malam. Jika aku menemukan kesempatan yang tepat, aku akan menggunakan cara yang sesuai untuk memberimu kompensasi dan membalas kebaikanmu. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa kemarin apa yang terjadi adalah privasi pribadi saya, dan saya tidak ingin Anda mengambil privasi pribadi bos wanita dan mempublikasikannya di mana-mana. Juga, saya harap Anda ingat bahwa Anda adalah asisten kerja saya. Selama Anda berada di perusahaan, saya harap Anda akan mematuhi pengaturan saya tanpa syarat, dan berhenti tak acuh pada saya dan tidak mematuhi perintah saya seperti tadi malam. Setelah mengatakan ini, dia mengenakan tasnya dan berjalan pergi. Kenzi Harimurti menebak bahwa dia kesal, meskipun dia menyelamatkannya tadi malam, dia tidak mengikuti perintahnya, tidak mengherankan jika dia tidak puas dengan dirinya sendiri. Kenzi Harimurti tidak peduli dengan hal-hal ini, dan datang ke kantor direktur dengan santai untuk memulai pekerjaannya. Menurut penempatan kerja perusahaan, pada hari ini, perwakilan tim investigasi akan melakukan wawancara dan survei dengan tulang punggung tingkat menengah garis depan dan karyawan tingkat bawah garis depan untuk memahami prospek kerja dan reputasi pribadi anggota manajemen senior, sehingga menjadi dasar penting untuk menyesuaikan tim manajemen senior. Dari jam 8 pagi, Wadil Jordan, Wakil Presiden Kian dan yang lainnya dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing pergi ke area pabrik, area gedung perkantoran, dan ruang tamu keluarga karyawan, dan secara acak berbicara dengan orang-orang untuk penyelidikan. Setelah percakapan dan investigasi di pagi hari membentuk laporan tertulis, delegasi akan mengadakan pertemuan tertutup di sore hari untuk secara resmi memutuskan rencana reorganisasi personel. Saat itu sekitar jam 11 pagi, dan bos lama Andrew Swing datang ke kantor direktur Nika Cortez dengan ekspresi serius. Kenzi Harimurti memperkirakan bahwa senior Andrew memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Nika Cortez, jadi setelah menuangkan secangkir teh, dia meninggalkan kantor dan merokok di luar. Nika, situasinya tidak baik. Begitu Kenzi Harimurti meninggalkan kantor, Tuan Andrew menutup pintu dan berbicara dengan Nika Cortez dengan cemas. Bos Jordan dan yang lainnya baru saja melakukan percakapan dan survei, dan membuat peringkat skor untuk setiap anggota eksekutif, tetapi skor Anda sangat rendah, sedangkan skor Panji Virgo sangat tinggi. Kata Andrew Swing dengan menunjukkan Nika Cortez salinan dokumen. Dokumen ini diam-diam difotokopi dari Wadil Jordan dan yang lainnya yang diatur oleh kroni Andrew Swing. Ini adalah catatan investigasi dan penelitian Wadil Jordan dan lainnya selama 3 jam di pagi hari. Pada lembar data tersebut disusun nama masing-masing anggota eksekutif senior Smile, kemudian dibagi lagi menjadi beberapa subkategori menurut beberapa item utama seperti kemampuan kerja, prestasi kerja, semangat persatuan, semangat kerja keras, semangat inovasi, dan semangat pribadi serta reputasi moral. Item dijawab secara anonim oleh orang yang diwawancarai secara acak dan dinilai untuk evaluasi.
Dia tidak tahu apa yang terjadi. Nika Cortez jelas seorang eksekutif wanita yang jujur, tetapi nilainya sangat rendah, peringkat kedua dari terakhir di antara para eksekutif senior. Dan jelas Panji Virgo mendominasi, egois, dan bahkan suka menggunakan cara gelap untuk menekan para pembangkang, tetapi skor Panji Virgo adalah yang tertinggi kedua, hanya lebih rendah dari bos lama Andrew Swing. Ketika Nika Cortez melihat materi survei ini, dia langsung panik, peringkat kedua dari terakhir, bahkan jika tim investigasi ingin menggunakan dia kembali, tidak mudah untuk mengatakannya. Bab 645. Guru, itu pasti tipuan Panji Virgo. Bagaimana mungkin peringkatnya begitu tinggi, dan bagaimana mungkin peringkatku begitu rendah? Nika Cortez sedikit panik. Dia tahu bahwa Panji Virgo memiliki kekuatan besar di perusahaan dan memiliki banyak teman dekat yang dekat dengannya, tidak dapat dipungkiri bahwa percakapan dan penelitian ini dilakukan oleh Panji Virgo. Tapi bagaimana dia melakukannya, Nika Cortez tidak akan pernah menebak. Tuan Andrew mengangguk dalam-dalam, saya setuju dengan Anda. Diperkirakan bahwa Panji Virgo telah mengatur orang terlebih dahulu, menunggu Wadil Jordan dan yang lainnya untuk bertemu mereka dan menyelidikinya. Tapi masalah utamanya adalah tidak ada bukti, Anda tidak dapat membawanya ke atas meja. Nika Cortez sedang cemas, Guru Andrew, apa yang harus saya lakukan? Panji Virgo pernah mengatakan kepada saya bahwa selama dia duduk di kursi Anda, dia akan menjadi yang pertama harus berurusan dengan saya. Memikirkan wajah jahat Panji Virgo, Nika Cortez diam-diam takut. Selama Panji Virgo memonopoli kekuasaan, dia pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Andrew Swing tidak memiliki solusi yang baik, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan ini, bahkan jika Wadil Jordan dan yang lainnya ingin menarikmu, mereka tidak dapat membantumu berbicara, kecuali... Nika Cortez berkata dengan gugup, kecuali apa? Andrew Swing berkata, kecuali Ketua Harimurti mempertahankan Anda secara pribadi, situasinya akan berubah. Saya mendengar dari Wakil Presiden Kian bahwa Ketua Harimurti pasti akan datang ke perusahaan untuk hadir sore ini, dan harusnya pulang kerja hari ini dia akan mendengarkan laporan tim inspeksi dan selesaikan rencana personalia di sini. Suasana perusahaan sangat aneh, ada 2 atau 3 karyawan pria dan wanita berkumpul di setiap meja makan berdiskusi bersama dengan suara rendah, bertukar gosip dari berbagai pihak. Meja Kenzi Harimurti tidak terkecuali. Teman berwajah hitam dari Departemen Penjualan diam-diam mencoba memberitahu Grace Ananta dan yang lainnya. Aku telah bekerja keras untuk menanyakan beberapa berita penting, apakah kamu ingin mendengarnya? Aku ingin dengar, tentu saja, kata seorang gadis dengan cemas. Hehe, kami dengarkan saja kalau kamu mau cerita. Ayo, beri aku kaki ayam dulu. Gadis itu memberinya tatapan tajam, tapi dia cukup murah hati, dan memberinya kaki ayam. Teman berwajah hitam itu bersemangat, dan berkata dengan gembira, pertama-tama, saya khawatir Direktur dingin akan sial. Opini publik Direktur Nika sangat rendah, dan faktor risikonya meningkat. Sebaliknya, Panji sangat kuat, dan opini publik sangat tinggi. Saya kira dia melakukan banyak usaha dan memasang banyak taruhan tersembunyi. Jadi, saya khawatir Direktur Nika akan benar-benar sial. Grace Ananta menyela, tidak heran saya bertemu dengannya lebih dulu, dan melihat ekspresi gelisahnya, dia sedang terburu-buru. Kenan Harimurti, berita ini apakah benar? Grace Ananta dan yang lainnya semua menoleh dan menatap Kenzi Harimurti dengan mata bertanya-tanya. Kenzi Harimurti menundukkan kepalanya sambil makan, dan berkata tanpa komitmen, berita itu benar, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu akan membawa sial baginya. Sobat berwajah hitam mengangguk, menepuk pundaknya dan berkata, benar, menurut pendapatku, meskipun posisi Direktur Nika dalam bahaya, dia mungkin tidak berada di ujung tali. Seperti selama dia meninggalkan kesan yang sangat baik pada ketua, dia mungkin bisa ditarik oleh ketua. Grace Ananta dan beberapa karyawan wanita lainnya semuanya tertarik, dan bertanya satu demi satu, apakah Anda memiliki berita orang dalam yang lebih menarik, apakah ketua akan datang ke Smile? Ayolah, apakah ada hadiah lainnya? Mendengar apa yang dia katakan, dia ingin mendapat manfaat dari beritanya lagi. Itu adalah gadis dari karyawan wanita sebelumnya yang memelototinya lagi, dan membawa kok yang baru saja dibelinya ke mejanya. Kenzi Harimurti tersenyum diam-diam, teman berwajah hitam ini sangat pandai bermain, dia memotong daun bawang satu persatu, dan bisa melakukannya pada perempuan. Sobat berwajah hitam itu menyesap sodanya, dan berkata dengan gembira, menurut informasi yang dapat dipercaya, ketua akan tiba di perusahaan pada sore hari, dan berencana untuk mendengarkan laporan tim inspeksi, dan kemudian membuat keputusan akhir tentang rencana reorganisasi personel anak perusahaan Smile. Dia merendahkan suaranya. Karena itu, Direktur Nika telah bergerak sekarang.
Sejak jam 11 pagi, sampai sekarang, Direktur Nika tidak melakukan apa-apa, hanya mengikuti beberapa orang di tim inspeksi markas, berjalan setiap inci. Dia menolak untuk pergi, tahukah Anda mengapa? Semua orang menggelengkan kepala serempak. Sobat berwajah hitam berkata dengan senyum rendah, menurut analisis master tertentu, Direktur Nika harusnya menunggu di sela-sela dan mencoba mendapatkan berita, kapan ketua naik dan turun bas. Dari perwakilan tim inspeksi dia pasti akan mengetahui beritanya tepat waktu. Direktur Nika hanya ingin mengetahui rencana perjalanan dan dinamika spesifik ketua Harimurti dari perwakilan tim inspeksi, dan kemudian membuat rencana sebelumnya. Pergi untuk menerima ketua Harimurti secara langsung, dan gunakan waktu yang berharga ini untuk meninggalkan kesan yang sangat dalam dan baik pada ketua Harimurti sebelum dia mendengarkan laporan inspeksi, dan menemukan alasan yang cocok untuk menjelaskan kenapa opini publiknya yang buruk. Terus terang, Direktur Nika hanya ingin tampil baik di depan ketua Harimurti sebelum situasi keseluruhan diselesaikan. Mungkin Direktur Nika akan menggunakan trik kecantikan. Sialan, begitukah? Karyawan laki-laki lain tidak dapat menerima Direktur Dewi Dingin yang anggun dalam pikirannya, akan menggunakan trik kecantikan untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Direktur Nika kecantikan dingin yang bermartabat seperti bunga yang tidak dapat dijangkau. Dengan kepribadiannya yang dingin, bagaimana dia bisa menggunakan trik kecantikan? Sobat berwajah hitam itu memberinya pandangan jijik, apa yang kamu tahu? Hanya pada lobat kecil seperti kita ini dia akan tampak dingin. Tapi di depan ketua Harimurti, teratai saljunya yang tak terjangkau dapat berubah menjadi bunga yang lembut dan menyenangkan untuk meredakan kekhawatirannya. Saya baru saja mendengar gosip, dikatakan bahwa bos tim inspeksi dengan setengah bercanda dan setengah serius mengatakan bahwa mereka ingin memperkenalkan seorang pria kepada Direktur Nika sebagai teman dekat. Dan orang yang ingin diperkenalkan kebetulan Kenzi Harimurti, bos di belakang layar kita. Teman berwajah hitam itu merentangkan tangan dan berkata, lihat saja, apakah aku benar? Dewi Gunung Es dalam pikiranmu, segera aku akan melepas pakaian dan berinisiatif untuk jatuh ke pelukan ketua. Kissinger pernah mengatakan pepatah terkenal, kecantikan adalah afrodisiak terbaik untuk wanita, mengerti? Ah. Teman pengagum Nika Cortez sebelumnya tidak bisa menerimanya, dan mulai meratap putus asa. Tampilan kesakitan membuat semua orang tertawa.